wasallam. Berapa abad kita dari jaraknya Rasulullah wafat? 1 abad atau belasan abad? 14 abad. Kita tidak bersama beliau, tidak mendengar yang beliau sampaikan. Beliau menjalankan ibadahnya. Tetapi alhamdulillah, jauh pun jarak kita dari Nabi Muhammad, baik dari waktu maupun tempat, tidak menutupi kita, tidak menjadikan kita, tidak menghalangi kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka iman-iman kelas kita ini yang sudah jauh masanya dari Nabi Muhammad, tempatnya pun juga jauh karena Indonesia dengan Arab Saudi itu ya alhamdulillah lah perlu paspor. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk yang sudah haji bisa berangkat lagi dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Kita semua yang belum, mudah-mudahan dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Maka tidak heran jika kadang iman kita ini naik, iman kita kadang. Iman kita memang pasti itu yasdud wayangkus, itu yasdud wayangkus itu pasti. Kadang timbul niatnya tinggi, imannya hatam Al-Quran yang biasanya 1 bulan jadi 1 minggu. Al-Quran yang biasa hanya baca Yasin 1 kali bisa nyampe 7 kali. Itu giliran iman salah satunya naik. Tapi giliran lemah, jangankan Yasin, Qul huwallahu ahad mungkin lupa dibaca. Jangankan Al-Quran, sholawat saja lupa dibaca kepada Nabi Muhammad. Itu giliran iman kita lemah. Ya jangankan kita, para sahabat, dalam salah satu riwayat terdapat salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan juru tulis, beliau sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah itu juru tulis Nabi, dekat dengan Nabi. Dalam salah satu hadis beliau ini masih mengaku. Di hadisnya disebutkan suatu ketika tatkala sahabat Hanzalah ini berjalan-jalan bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Ditanya oleh sahabat Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Kira-kira bisa jawab enggak? Hanzalah jawabannya seperti apa? Jawaban Hanzalah, sahabat Hanzalah ini sahabat Nabi, salah satu juga yang menyampaikan ilmu di beberapa tempat, diutus oleh sahabat Umar kemana-mana. Jawaban beliau ditanya oleh sahabat Abu Bakar, "Apa kabar wahai sahabat Hanzalah?" Jawabannya, "Nafaq wa Hanzalah." Hanzalah munafik ya sahabat Abu Bakar. Ini sahabat ditanya oleh sahabat masih menjawab nafaq. Sahabat Abu Bakar kaget. Subhanallah ma taqul. Apa itu yang kamu katakan wahai Hanzalah? Kunna, kata sahabat Hanzalah, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami ini bersama Rasulullah, yudzakiruna bil jannati wan nar. Rasulullah mengingatkan kita, mengingatkan saya tentang neraka, tentang surga, bahwa semua yang akan kita lakukan pastilah akan dibalas oleh Allah. Yang mana salah satu apresiasi dari Allah adalah adanya surga ataupun ancamannya dengan neraka. Di majelis Rasulullah hatta ka'anna ra'yu ain. Apa yang Rasulullah sampaikan itu ketika saya ada di majelisnya, itu keyakinan saya sudah sangat pasti. Seakan-akan tidak akan goyah. Semuanya kebaikan seakan-akan akan dilakukan. Semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan pasti dijalankan. Wa idza raja'na, tapi tatkala kami pulang, khawsafnal azwaj wal aulad wal dhai'at, melalaikan kepada kami keluarga kami, istri-istri kami atau pasangan kami, serta pekerjaan-pekerjaan kami, fanasyana dzakira. Ini pengakuan sahabat Hanzalah. Beliau ketika bersama Rasulullah, keyakinannya sungguh sangat luar biasa. Apa yang Rasulullah sampaikan itu seakan-akan dengan keyakinan yang sangat tinggi pasti dijalankan.
Tetapi ketika berpisah, aktivitas di rumahnya, dan itu pasti insya Allah terjadi juga dengan kita. Pasangan kita yang laki-laki tentu istri-istrinya. Mohon maaf, istri-istrinya itu barangkali ada yang lebih dari satu di sini ya. Yang istri barangkali pasangannya, suaminya, atau kadang anak-anaknya, atau bahkan bisa saja pekerjaan-pekerjaannya. Kondisi semua itu maka kemudian menjadikan kita semua akhirnya lupa. Ini sahabat Hanzalah, apalagi kita. Dan rupanya tanggapan sahabat Abu Bakar juga sama. Wallahi fanal qamitlahnya, kata beliau. Kalau gitu sahabat Hanzalah juga sama dengan saya. Ini sahabat Abu Bakar. Imannya yang paling tinggi ditimbang dengan semua umat Islam masih kalah dengan sahabat Abu Bakar. Tapi sahabat Abu Bakar juga merasa demikian. Nah, ini kelebihannya para sahabat. Kalau para sahabat merasa lemah imannya atau merasa turun semangatnya, itu ada Rasulullah. Maka kemudian berangkatlah fantolak ana wa Abu Bakar, kata sahabat Abdullah, saya berangkat bersama Abu Bakar ke Rasulullah. Ini perbedaannya dengan kita, salah satunya. Kalau sahabat Abu Bakar, para sahabat itu kan punya standar, punya imam yang tidak pernah salah, yang lisannya pasti menyampaikan kebenaran. Itu Rasulullah SAW, yang semua yang beliau untaikan itu tidak pernah ada dusta. Keyakinannya sudah pasti kokoh. Sehingga ketika sahabat-sahabat punya masalah, datanglah kepada Rasulullah. Nah, kita gimana? Kita punya masalah, iman kita lagi lemah, semangat untuk beribadah berkurang. Kalau sahabat datang ke Rasulullah. Kalau kita, apalagi di era sekarang. Era sekarang ini mohon maaf, matinya kepakaran. Enggak ada orang yang alimnya dianggap murni alim, enggak ada. Walaupun ada banyak para ulama yang alim-alim, di sisi yang lain pasti masih ada yang mengomentari dan menjelek-jelekkan. Sehingga bagi sebagian orang berkuranglah penghormatannya. Mana coba kurang alim para ulama, para habaib. Tetapi kalau zaman sekarang enggak ada yang murni. Satu orang itu, ulama itu mendapatkan 100% dukungannya tanpa haters, tanpa pembenci.